Kembali bersama dengan saya Windy Ellis. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu jodoh. Apakah dia jodoh saya? Sewaktu saya masih single, saya juga banyak bertanya-tanya, apakah si A adalah jodoh saya atau si B jodoh saya? Itu bukan satu keputusan yang mudah untuk saya. Saya bersyukur saya bertemu dengan orang-orang yang memberikan saya bimbingan, bertemu dengan jodoh yang terbaik, yaitu suami saya saat ini. Ketika saya mengamat-amati berbagai pasangan yang ada di sekitar saya mengambil kesimpulan. Ada dua pertemuan yang secara umum terjadi. Yang pertama adalah dipertemukan secara alamiah, dan yang kedua adalah dijodohkan. Apa maksudnya dipertemukan secara alamiah? Artinya orang tersebut sudah setiap hari bersama-sama dengan kita, berada dekat dengan kita. Misalnya dia adalah teman sekampus kita, dia teman atau kerjaan kita, atau dia teman masa kecil kita. Lalu yang kedua adalah dijodohkan. Hello, hari gini dijodohin. Zaman udah secanggih ini masih dijodohin. Kalau menurut saya why not? Kenapa enggak? Enggak apa-apa dijodohin. Kalau orang yang menjodohkan saya adalah orang yang terkenal baik di sekitar saya, orang yang dapat dipercaya, atau mungkin orang tua kita, atau sahabat terbaik kita, kenapa tidak? Saya melihat beberapa orang yang dijodohkan bahkan sampai mati ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena cinta itu bertumbuh ketika saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu gimana caranya saya bisa mengetahui atau kita bisa mengetahui apakah dia jodoh kita? Yang pertama, dia harus seiman dengan kita. Jadi, kalau dia sudah tidak seiman dengan kita, itu tandanya dia bukan jodoh kita. Mengapa saya katakan harus seiman? Karena ke depan nantinya kasihan sekali anak-anak yang akan lahir dari pernikahan kita. Jika mama dan papanya berbeda keyakinan, lebih bagus, lebih indah, itu harus seiman. Jadi mereka akan bertemu di dalam iman yang sama, dan mereka tidak akan menjadi generasi yang kebingungan. Karena harus memilih antara iman papa saya atau iman mama saya. Kan kasihan masih kecil harus memilih ya. Yang kedua, seimbang dan sepadan. Jadi jodoh kita itu adalah orang yang sama pendidikannya dengan kita. Kalau kita lulusan S1, maka teman hidup kita juga kalau bisa S1 juga. Kita berada dalam status sosial yang sama. Kalau dia golongan menengah, kita juga golongan menengah. Yang ketiga, apakah orang tersebut membawamu berubah karakternya menjadi lebih baik? Kalau dia membawa engkau berubah menjadi lebih baik, dia adalah orang yang tepat. Dia adalah orang yang tepat, yang diciptakan oleh Tuhan untuk membantumu berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Keempat adalah engkau bisa berkomunikasi dengannya. Jadi engkau merasa nyaman untuk berkomunikasi apa saja dengannya. Engkau bisa marah dengannya, engkau bisa mengatakan engkau bosan, engkau bisa mengatakan hari ini engkau sedih, dan banyak hal. Itu penting sekali karena rumah tangga nanti itu perihal komunikasi. Kalau sering terjadi gap atau terjadi misunderstanding, itu sangat-sangat menyulitkan untuk kedepannya nanti. Jadi kalau dia adalah jodohmu, maka engkau bisa berkomunikasi baik dengan dia. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman gak bisa lihat video saya yang lainnya. Misalnya tentang jatuh cinta. Akhir kata saya mau mengatakan,
Jodoh adalah rahasia Tuhan. Jadi bertanyalah kepada Tuhan, karena Dia adalah yang punya rahasia. Karena kalau ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka rahasia itu akan diungkapkan kepada kita. Ketika kita sudah bertemu dengan jodoh kita, mari kita bangun cinta itu, kita pupuk cinta itu dari hari ke hari sampai maut memisahkan. Okay guys, see you in next time.